Hai, selamat datang di Kamar Tarot. Apa kabar semuanya? Aku harap kamu baik-baik aja. Dan ini adalah pembacaan kartu tarot yang sangat bersifat umum. Dan untuk kali ini, aku akan bacakan kartu tarot dengan format yang berbeda, yaitu Pick Your Deck Reading. Ya, ini deck pertama, deck kedua, dan deck ketiga dengan tema Pantaskah Dia Buat Kamu? Orang yang saat kamu pikirkan, orang yang sedang berusaha mendekatin kamu atau sedang kamu usahakan ya untuk kamu dekat dengan dia, atau siapapun dia yang kamu pikirkan saat ini. Bisa jadi pacar kamu, bisa jadi gebetan kamu, atau kenalan kamu, kayak gitu ya. Oke, untuk kamu yang masih bingung memilih deck yang mana, ini deck pertama, deck kedua, dan deck ketiga, kamu boleh pause dulu, kamu boleh meditasi dulu, kayak kamu tertarik sama deck yang mana sih, kayak gitu. Dan ingat, kamu juga harus fokus sama orang yang kamu ingin ketahui kayak dia pantas apa enggak buat kamu. Oke. Dan di sini kamu juga boleh memilih lebih dari satu, karena ini juga bersifat sangat umum, sangat general. Jadi kalau misalkan nggak cocok di deck pertama, kemungkinan akan cocok di kedua, dan seterusnya, kayak gitu loh ya. Oke, langsung saja kita akan mulai dari deck yang pertama, ini deck kedua, dan deck ketiga kita kesampingkan terlebih dahulu. Oke, lanjut untuk deck pertama, Pantaskah Dia Buat Kamu? Kita akan menarik dua kartu dulu untuk melihat energi kamu dengan orang ini. Koneksinya seperti apa sih? Deck pertama, Pantaskah Dia Buat Kamu? Pantaskah Dia Buat Kamu, deck pertama. Oke, cukup. Ten of Swords, The Hermit. Energi kamu sama dia atau koneksi kalian di sini ada sesuatu hal yang perlu disampaikan secara lebih jelas lagi. Ada sesuatu hal yang mungkin sudah terjadi dan kamu belum mengetahui secara jelas, atau kamu sama orang ini masih ada di dalam proses pencarian. Kalau misalkan ini kamu sudah pacaran sama orang ini, aku rasa di sini kamu banyak berkorban, sehingga di sini ada kekecewaan yang mendalam, ada ketakutan, ketakutan akan kehilangan dia, atau ketakutan akan sesuatu hal di dalam hubungan ini. Oke, kita akan melihat lebih jauh lagi di sini. Pantaskah dia buat deck pertama? Oke, cukup. Nine of Pentacles, Five of Pentacles, Three of Wands, Knight of Pentacles. Bottom of the deck di sini ada King of Challenges atau King of Cups. Oke, pantaskah dia buat kamu? Yang pertama di sini ada Nine of Pentacles. Mungkin seseorang di sini atau dia atau mungkin kamu di sini
kesibukan utamanya adalah tentang kestabilan finansial, ya. Dan kemungkinan kalau misalkan kamu kecewa sama orang ini atau kecewa dalam situasi percintaan kalian, eee, hal terbesarnya adalah karena finansial. Mungkin antara kamu sama dia belum bisa bertemu atau belum bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih jelas dalam hubungan ini, karena masih sama-sama sibuk di sana. Dan makanya tadi aku bilang di sini ada rasa ketakutan, ya entah kamu atau orang yang kamu pikirkan di pembacaan tarot saat ini, ya. Lalu ada Five of Pentacle di sini. Seseorang di sini benar-benar terbukti yang kayak takut banget kehilangan, ya, atau kayak merasa kayak sudah bekerja begitu keras, begitu banyak mengusahakan untuk kestabilan hubungan ini, ya. Dan ada rasa pesimis sebenarnya, yakin gak yakin melanjutkan hubungan ini, ya. Kemungkinan kamu sama orang ini memang LDR, ya, dan komunikasi kalian mungkin di sini sedang terganggu karena kesibukan kalian masing-masing, dan kalian sama-sama memikirkan satu sama lain di sini. Ada Knight of Pentacle, ya. Ini memang energinya cukup lambat. Ketika seseorang di sini, salah satu orang di dalam dinamika ini sudah yakin, mapan atau sudah yakin waktunya pas kayak gitu, dia akan datang, akan membuktikan bahwa dia pantas buat kamu, ya. Lalu di sini bottom of the deck kalian di sini ada King of Challenges. Mungkin di sini kamu berada di tahap menunggu kayak siapa yang serius sama kamu, apakah dia yang paling tepat buat kamu. Makanya di sini pertanyaannya adalah pantaskah dia buat kamu? Dan di sini aku merasa kayak kamu tuh menunggu dia, kayak menanti jawaban dari dia, dari semesta. Kayak kalau misalkan dia datang kepada kamu, ya berarti dia pantas buat kamu, kayak gitu lah. Karena di sini aku melihat memang dia sedang bekerja untuk kestabilan finansialnya, untuk kestabilan hidupnya yang lain, baru dia akan datang kepada kamu membawa hasil dari kerja kerasnya. Dan di sini di awal aku melihat ada ketakutan yang sebenarnya cukup berdasar sih, ya. Mungkin di sini ya kamu mungkin sudah terlalu lama berada di singgasana yang kayak menanti nih orang yang siapa nih orang yang akan menjemputmu, kayak gitu loh, ya. Dan kalau misalkan di sini kamu sudah terlalu lama menunggu atau terlalu lama menantikan sebuah jawaban dari ini orang, makanya di sini di dalam hubungan ini tuh sebenarnya nggak ada yang salah gitu sih, tapi memang keadaan sedang seperti ini, kayak gitu, ya. Oke, kita akan melihat saran ya dari pembacaan kartu tarot kali ini. Oke, saran untuk deck pertama. Oke, cukup. Oke, pantaskah dia buat kamu? Dan sarannya adalah King of Pentacle di sini. Memang ini erat banget sih kaitannya dengan kestabilan finansial. Di sini banyak banget kartu yang menunjukkan hubungan kalian memang dipengaruhi oleh itu, oleh kesibukan yang lain, ya. Makanya seorang di sini benar-benar sedang berusaha keras, dan kamu di sini mungkin sedang menunggu dia gitulah, menunggu kapan dia pulang, kapan dia akan memberikan sebuah kejelasan sama kamu, ya. Dan King of Pentacle di sini menunjukkan atau memberi pesan sama kamu bahwa ya dia layak buat kamu, ya. Karena di sini ada Ten of Pentacle,
seseorang di sini yang bekerja atau yang sedang mengusahakan menstabilkan hubungan ini, sebenarnya untuk akan ada rekonsiliasi atau akan ada pertemuan keluarga ya menunjukkan betapa seriusnya gitu ya. Lalu ada Six of Pentacle di sini. Lihat di sini ketika seseorang ayah ya, di sini dia pulang kayak membawa sesuatu untuk anak-anaknya atau untuk orang-orang di sekelilingnya dia berbagi ya. Ini ibaratnya yang kayak ketika dia sudah memperoleh hasil yang maksimal, dia akan kembali kayak gitu loh, akan memperjuangkan, akan apa sih namanya, menunjukkan, memperlihatkan betapa dia serius sama kamu ya. Dan dia kayak berpesan kepada kamu juga, dia kepengen bilang sama kamu, hai dek pertama, jangan kemana-mana, duduklah tenang di singgasanamu, ketika aku sudah selesai urusannya, aku akan kembali, aku akan pulang ya. Ini aku rasa lebih cocok untuk kamu yang LDR sih. Oke, ini deck pertama ya. Hai deck pertama, ini pembacaannya buat kamu, semoga kamu suka, dan jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan komen supaya aku makin bersemangat membuat videonya. Dan lanjut, kita akan melanjutkan untuk deck yang kedua. Hai deck kedua, yang memilih deck kedua ini adalah bacaan kartu tarot buat kamu di sini dengan tema pantaskah dia buat kamu. Langsung saja kita baca. Oke. Pantaskah dia buat deck kedua? Pantaskah dia buat deck kedua? Kita di sini akan melihat dua kartu ya, untuk melihat energi kamu dengan orang ini seperti apa sih situasinya. Pantaskah dia buat kamu, deck kedua. Oke, cukup. Di sini ada Seven of Challenges atau Seven of Swords, Eight of Wands atau Eight of Pentacle. Oke, situasinya adalah kayak kamu mungkin di sini baru saja mengalami apa sih, yang merasa kayak ditipu atau merasa yang kayak diserakahin sama seseorang, dan di sini kamu berusaha untuk optimis kembali bahwa kamu tuh bisa melewati masa-masa ini ya. Dan kemungkinan di sini kamu berhubungan dengan lebih dari satu orang, atau kamu tuh kayak baru saja dikecewakan sama orang, yang akhirnya kamu tuh bertemu dengan orang baru, dan orang baru ini yang akan menyembuhkan kamu, dan kamu berusaha untuk optimis sama orang baru ini. Situasinya seperti itu sih aku melihatnya. Oke, kita akan membedah lebih jauh lagi dengan menggunakan kartu tarot. Pantaskah dia buat grup kedua? Pantaskah dia buat deck kedua? Oke, cukup. Seven of Challenges, Ten of Challenges, Child of Vision, Nine of Vision, bottom of the deck. Di sini ada Sunlight. Ini lucu banget ya, Sunlight. Ini adalah the sun. Oke, di sini aku melihat yang kayak kamu berusaha mengalami
situasi yang berakhir di sini. Entah ada keputusan dari seseorang yang secara sepihak menyakiti kamu karena tadi ya kamu diserakahin oleh satu hal di sini, mungkin oleh pasangan kamu, oleh gebetan kamu di sini, dan kamu merasa yang kayak berat banget, kecewa banget, kayak nggak nyangka banget kok dia bisa seperti ini ya. Kamu merasa sudah dirusak masa depanmu, atau kamu sudah dirusak kebahagiaanmu sama orang ini ya. Dan aku melihat di sini ada kehadiran seseorang baru ya, atau mungkin dia juga berusaha untuk kembali sama kamu. Dan di sini kamu ragu nih, kamu antara senang dan tidak senang kayak gitu ya. Senangnya adalah kerja keras kamu di sini untuk mendapatkan perhatian dia lagi, nggak percuma, itu senangnya. Dan sedihnya adalah kemungkinan kamu di sini masih ada masa-masa trauma tertentu ya. Kalau misalkan di sini ada orang yang baru yang datang kepada kamu ya, dia orang akan memberikan keceriaan baru ya, akan memberikan kestabilan baru di dalam asmara kalian, asmara kamu di sini dari kedua. Tetapi ya, sesekali mungkin masih ada trauma, tiba-tiba kamu ingat sama orang yang masa lalu kamu ini yang membuat kamu sakit. Dan di sini aku bingung sih, kamu sebenarnya mikirin yang mana nih? Mikirin orang yang kemarin nyakitin kamu, atau kamu mikirin orang yang baru datang kepada kamu di sini ya. Aku sebenarnya agak cukup bingung di sini, tapi nanti kita akan klarifikasi. Dan di sini ada Nine of Vision. Aku rasa di sini kayak daripada kamu bingung, daripada kamu galau, bimbang di sini, akhirnya kamu berusaha untuk menyayangi diri kamu sendiri, untuk mencukupi kasih sayang buat diri kamu sendiri, kayak gitu loh. Tetapi di sini aku melihat akan ada sebuah pertemuan antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan saat ini ya. Entah di sini orang lama atau orang baru yang kamu pikirkan di sini, tetapi aku melihat di sini ada pertemuan yang membuat kamu merasa ada harapan lagi di dalam hubungan ini. Oke, coba kita akan melihat kita akan klarifikasi dulu di sini. Coba siapa sih yang lebih condong di sini antara orang lama atau orang baru? Kemungkinan di sini kamu masih terngiang-ngiang dengan orang lama, dan tapi orang lama ini banyak membawa energi yang kurang bagus sebenarnya ya. Atau siapapun lah di sini yang datang kepada kamu, sebenarnya energinya kayak kurang baik. Oke, tapi kita akan melihat potensi ke depannya. Potensi hubungan ini untuk grup kedua di sini ada Nine of Spears, Six of Wands, dan ada Ace of Wands. Hati-hati dengan orang yang sedang berhubungan sama kamu, atau orang yang sedang kamu pertanyakan kayak dia pantas enggak sih buat kamu. Hati-hati karena ada kemungkinan dia masih sama orangnya, sifatnya masih sama, yang kayak belum berubah. Ada Six of Wands di sini. Mungkin kamu terlalu lelah ya, terlalu capek menghadapi situasi ini. Dan Ace of Wands di sini muncul sebagai saran buat kamu, kayak hai dek kedua,
Ingat di sini kamu mempunyai power buat diri kamu sendiri yang kayak banyak hal ya buat diri kamu sendiri yang patut kamu perjuangkan, tetapi itu adanya di dalam diri kamu sendiri, kayak gitu loh. Gak mungkin di sini yang kayak ada teman-teman ya, ada pekerjaan yang mapan buat kamu, dan alam semesta menghadiahkan itu buat kamu di sini ketika kamu sudah mampu gitulah menerima keadaan kamu, love life-nya kamu seperti ini, kayak gitu sih. Oke, di sini aku melihat akhirnya kamu akan mendapatkan sesuatu atau hadiah dari segala rintangan yang kamu hadapi, dari segala kerugian yang kamu alami. Nggak apa-apa, di sini masih ada harapan, intinya kayak gitu sih. Nah, kalau misalkan kamu bertanya, aku kayaknya milih orang yang baru deh, kayak gitu ya. Dan orang yang baru di sini aku melihat nggak apa-apa kalau kalau kamu yakin sama orang baru ini malah lebih positif ya. Dia masih kekanak-kanakan, dia juga mengajarkan kamu kayak gimana kamu merawat diri, gimana kamu sama dia yang kayak kayak ringan aja energinya, kayak berjalan aja. Mungkin di sini orang baru ini yang akan menyembuhkan luka-luka kamu dari masa lalu, kayak gitu ya. Oke, mungkin ini aja yang bisa aku sampaikan dari tebaran kartunya untuk kamu grup kedua. Semoga kamu suka, semoga kamu mengerti apa yang aku sampaikan, dan sampai jumpa di reading berikutnya. Bye bye. Oke, hai grup ketiga, ini adalah kartu tarot yang kamu pilih. Di sini deck yang kamu pilih, kita akan melihat dua kartu, menarik dua kartu untuk melihat energi kamu dengan dia, situasinya seperti apa sih. Oke, sebentar. Pantaskah dia buat grup ketiga? Pantaskah dia buat kamu grup ketiga? Oke, cukup. Dua kartu di sini ada Two of Swords dan Nine of Swords. Oke. Pantaskah dia buat kamu? Di sini ada Two of Swords dan ada Nine of Swords. Kamu sebenarnya ada di situasi yang dilematis, yang sangat membingungkan bisa jadi, dan mungkin di sini kamu ada di situasi memilih ya, dua orang atau lebih, atau kamu berada di situasi yang kayak ingin melanjutkan atau tidak hubungan ini. Kemungkinan orang ini ada indikasi telah menyakiti kamu, atau ada hal yang ya kamu kecewa sama orang ini terkait sesuatu hal, kayak gitu sih. Oke, kita akan melihat tebarannya. Pantaskah dia buat kamu grup ketiga? Oke, cukup. Three of Wands, Strength, Four of Pentacles, Six of Swords, Two of Wands. Oke, pantaskah dia buat kamu? Mungkin di sini sebagian dari kalian LDR sama dia, dan sebagian dari kalian mungkin
mempunyai 2 atau lebih kandidat, ya. Ada isu orang ketiga di sini, sebagian dari kalian juga. Di sini kamu merasa yang kayak sudah begitu lama menunggu nih orang kapan datang, ya, kapan pulang, kapan memberikan sebuah kejelasan buat kamu. Kamu banyak mendengar berita-berita dari dari sumber yang membicarakan dia mungkin. Dan di sini ada strength. Kamu berusaha kuat, kamu berusaha untuk yakin sama sama keyakinan yang ada di dalam diri kamu. Kamu meyakini bahwa dia tetap berpihak kepada kamu kayak gitu, atau dia tetap memilih kamu kayak gitulah pokoknya. Dan di sini ada Four of Pentacles. Kamu masih mempertahankan apa yang menjadi keinginan kamu, ya. Walaupun di sini ada indikasi dia telah pergi bersama yang lain, dia telah memulai fase baru di dalam kehidupannya, tetapi di sini kamu masih mempertahankan kepercayaan kamu, keyakinan kamu. Oke. Sebagian dari kalian di sini tetap menunggu gitu loh, kayak di mana dia, kapan dia pulang kayak gitu. Dan ini kayak di luar pengetahuan kalian di sini kalau misalkan dia telah ada orang ketiga di sini, ya, karena atau telah meninggalkan kalian di sini. Tetapi ini orang kayak semacam pelarian dengan dia karena belum bisa bertemu juga dengan kamu di sini. Dan ketika kamu mengetahui sesuatu hal mengenai orang ini, kamu berpikir bahwa kamu lelah, kamu capek, kamu bingung, bimbang, ya, dilema, kamu harus mengambil keputusan apa. Mungkin di sini banyak dari kalian yang digantung. Oke, coba kita akan melihat saran, ya, atau potensi dari hubungan ini untuk grup ketiga. Mohon maaf. Saran atau potensi hubungan ini buat grup ketiga. Oke, sebagian dari kalian di sini ada yang mengakhiri hubungan ini, ada yang mengakhiri kayak akhirnya nggak yakin lagi sama orang ini, tapi sebagian dari kalian akhirnya mengambil keputusan yang kayak oke, kayaknya memang ini butuh proses, dan kalian yakin di sini kalian akan bisa dipertemukan kembali kayak gitu. Memang di sini banyak hal-hal yang dipikirkan, nggak mudah untuk berada di situasi asmara yang seperti ini, tetapi memang situasi seperti ini yang sedang terjadi dan kalian dipaksa untuk menjalani situasi yang seperti ini. Bottom of the deck di sini ada Three of Pentacles, ya. Memang di sini aku melihat masih dengan adanya Three of Pentacles sebagai bottom of the deck kalian mungkin di sini masih besar harapannya untuk bertemu sama orang ini, untuk ada sebuah kejelasan baru di dalam hubungan ini, ya. Tetapi di sini masih ada Ten of Wands, ya, di bawah bottom of the deck kalian, dan itu butuh perjuangan. Dan kalau misalkan dia berjuang buat kamu, dia pantas buat kamu berarti, ya. Kalau misalkan dia tidak juga memberi kejelasan buat kamu, kalau misalnya kamu terlalu lama digantung kayak gitu, tidak ada kepastian, masih ada kartu death di sini, akhirnya kayak
bicara sama kamu kalau situasinya seperti itu ya kayak akhiri aja gitu loh ya. Kemungkinan juga kamu keluar dari zona ini kamu mungkin akan mendapatkan Two of Cup-nya kamu, pasangan sejati kamu, kayak gitu loh. Intinya di sini kamu punya power kok, kamu punya apa sih namanya, kekuatan untuk itu ya. Mungkin ini aja yang bisa aku sampaikan dari tebaran kartunya. Semoga kamu mengerti apa yang aku sampaikan dari sini, dan aku mohon dukungannya untuk like, subscribe, dan komen. Bye bye.